Nama saya Margaret Pasha Bigolda Barat, saya dari 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas demokrasi liberal yang dipimpin oleh Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Oke, jadi Ali Sastromijoyo yang kedua terjadi pada 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Ali Sastromijoyo ini kembali menjadi Perdana Menteri dan lebih dikenal dengan Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Jadi Ali Sastromijoyo ini terpilih menjadi Perdana Menteri berdasarkan hasil pemilu pada tahun 1955 dan ini merupakan Perdana Menteri pertama yang dipilih dari hasil pemilu. Nah, selanjutnya itu ada partai koalisi dari Ali Sastromijoyo pada kabinet yang kedua. Yang pertama itu ada PNI, Masyumi, dan juga NU. Program kerja dari Ali Sastromijoyo ya. Jadi program kerja dari Ali Sastromijoyo itu adalah rencana pembangunan 5 tahun. Itu dibagi menjadi dua nih, yaitu ada politik dalam negeri dan juga ada politik luar negeri. Prestasi politik Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua yaitu adalah pembatalan KMB yang dimana itu termasuk program kerja politik luar negeri. Nah, salah satu isi dari KMB, konferensi meja bundar itu adalah beban hutang dan properti milik Belanda di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintahan Indonesia. Nah, Kabinet Ali nggak setuju, makanya dia berhasil nih membatalkan isi kabinet yang tersebut tadi. Setelah itu, Kabinet Ali itu program kerjanya juga adalah memperjuangkan atau membebaskan Irian Barat gitu, dan memunculkan atau melaksanakan politik bebas aktif yang ada di Kabinet Ali Sastromijoyo kedua. Sekarang mengenai program kerja di dalam negeri, politik dalam negerinya itu masa Kabinet Ali Sastromijoyo kedua itu membentuk daerah otonomi ya, yang dimana ada juga pembentukan DPRD yang bertugas di masing-masing provinsi. Maksudnya daerah otonomi itu gimana sih? Maksudnya itu kebijakan otonomi daerah untuk mempermudah pemerataan bangunan di masing-masing daerah. Kayak misalkan membangun bangunan, gedung-gedung, atau membenarkan jalan-jalan gitu, yang mensejahterakanlah daerah tersebut gitu. Nah, dari situ memunculkan nasib buruh dan pegawai. Oh ya, aku mau ngingetin kalau politik dalam negeri ini yang tadi daerah otonomi dan anggota DPR-nya itu merupakan cikal bakal dari Parmesta. Kalau kalian lupa, Parmesta itu apa? Parmesta merupakan gerakan yang terjadi di beberapa daerah yang memprotes kesenjangan pembangunan yang hanya terpusat di Pulau Jawa nih. Jadi kan mungkin kayak di Sulawesi atau Sumatera gitu ngerasa iri, kenapa Jawa-Jawa terus yang dibangun dan berkembang gitu. Jadilah adanya daerah otonomi ya, yang dimana pemerintah membebaskan seluruh daerah untuk melakukan apa gitu, untuk membangun yang tadi saya bilang, membangun dan membuat jalan-jalan. Nah, singgung lagi nih dengan cikal bakal dari Parmesta itu juga melahirkan ekonomi di Kabinet Ali Sastromijoyo kedua, yaitu adanya penyimbangan anggaran. Itu karena tadi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan non-Jawa. Jadi di luar itu non-Jawa itu mau sama rata, disamaratakan dengan perilaku yang dilakukan di Jawa. Nah, program kerja Kabinet Ali Sastromijoyo II itu juga melakukan program dengan kebijakan pemekaran beberapa wilayah menjadi provinsi baru. Ya. Jadi pemekaran provinsi masa Kabinet Ali Sastromijoyo II ini dilakukan karena pertimbangan pemerataan, pembangunan, dan kesamaan entitas budaya. Jadi ini aku mau ngasih satu gitu contoh
Jadi tuh dulu tuh nggak ada yang namanya Sumatera Barat gitu. Dulu tuh namanya tuh Sumatera Tengah gitu. Atau dulu tuh Sumatera itu disebutnya tuh kekaresidenan gitu. Tapi sekarang kan udah namanya Sumatera Barat. Mungkin karena dari ada yang Minang, terus Palembang gitu, misalkan kayak gitu. Jadi sekarang memunculkan nama-nama daerah yang baru gitu. Nah, sekarang mengenai pembubaran Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Itu disebabkan karena berkurangnya dukungan dari Masyumi. Kenapa sih kurangnya dukungan dari Masyumi ini juga disebabkan karena di dalam tubuh Masyumi atau di dalam partai Masyumi itu terdapat anggota yang namanya Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Itu Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia itu mengalami perpecahan sehingga terjadinya keluarnya Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di dalam partai Masyumi ini tuh anggota terkuat dari partainya, yaitu Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka ini keluar dari partai Masyumi, sehingga mau nggak mau partai Masyumi itu juga mengeluarkan diri dari Kabinet Ali kedua. Dan Kabinet Ali kedua ini nggak juga bisa tetap berjalan bersama tanpa Masyumi. Jadi Kabinet Ali kedua ini juga bubar disebabkan karena partai Masyumi. Sekian dari saya mengenai penjelasan Kabinet Ali kedua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau terjadi salah informasi. Terima kasih.